Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Metotech. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Poco X6 Pro. Jadi HP ini tuh sempat menjadi salah satu HP yang paling hype di kelas harga mid-range, terutama karena performanya itu yang benar-benar di atas rata-rata. Bahkan banyak yang menjuluki Poco X6 Pro ini tuh sebagai raja performa di harga 4 jutaan pada saat itu. Tapi seperti biasa, meskipun kelihatannya menarik di atas kertas, tetap aja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan HP ini ataupun nanti membeli HP ini. Jadi meskipun HP ini udah discontinue ya hitungannya, karena HP ini tuh dirilis di tahun 2024 dan sekarang udah kurang lebih di 2 tahun sejak pertama kali dirilis, tapi masih banyak banget yang mencari HP ini itu di unit secondnya, atau bahkan kalau misalnya ada unit baru itu juga lumayan dicari, apalagi untuk kisaran harganya yang di kisaran 3-4 jutaan. Hal ini mengindikasikan kalau misalnya Poco X6 Pro masih banyak banget dilirik oleh para konsumer. Jadi langsung aja kita bakal masuk ke pembahasannya. Kalau kita bahas kelebihannya terlebih dahulu, hal yang paling menonjol dari Poco X6 Pro jelas ada di performanya. HP ini tuh ditengarai dengan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra yang secara performa itu bisa dibilang sebagai salah satu yang paling kencang di kelas harganya, bahkan sampai sejauh ini. Bahkan dari berbagai pengujian, performanya itu udah mendekati level flagship ya, dan kerasa banget di penggunaan sehari-hari. Buat multitasking, buka banyak aplikasi, sampai gaming berat, semuanya itu bisa dilibas dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Bahkan beberapa game berat itu bisa dijalankan di setting tertinggi dengan cukup stabil. Meskipun udah 2 tahun sejak pertama kali dirilis, menurut aku performanya itu masih tetap menjadi hal yang paling joss ya. Bahkan untuk game-game berat seperti misalnya kayak Genshin Impact, Conquest Star, Wuthering Wave, ini tuh masih bisa lah untuk diangkat gitu. Jadi masih cukup relevan untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan kalau misalnya dibawa di standar sekarang, menurut aku ya masih cukup ngangkat lah ini chipsetnya. Kayak game-game yang sering dimainin misalnya kayak Mobile Legends, terus PUBG Mobile, ini masih cukup oke gitu, dan masih cukup bisa berjalan dengan cukup lancar lah dan stabil juga. Jadi menurut aku untuk kelas harganya yang ya sekarang 3 jutaan gitu ya, Poco X6 Pro ini tuh wah udah gokil banget sih untuk performanya. Kelebihan selanjutnya itu ada di bagian layarnya ya. Jadi Poco X6 Pro ini tuh udah dibekali dengan panel AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan resolusi yang cukup tinggi ya. Jadi visualnya tuh tajam, warnanya juga hidup, dan scrolling terasa halus. Mau dipakai untuk misalnya gaming, ataupun menonton, ataupun kayak sekedar scrolling media sosial, layarnya itu udah bener-bener nyaman di mata ya, dan terasa premium di kelasnya. Contohnya itu kayak bezelnya yang tipis ya, kalian bisa lihat ini di sisi atas kiri bawah sampingnya ini tuh semua sisinya itu terasa tipis. Jadi enak lah kalau misalnya dilihat gitu. Meskipun yang di bawahnya ini agak tebal dikit, tapi kalau misalnya dibandingin ya nggak bakal terlalu terasa sih. Jadi ini tuh hitungannya udah cukup tipis. Nah, kelebihan selanjutnya itu ada di bagian memori dan storage-nya ya. Dan ini tuh menjadi salah satu nilai jual utama dari Poco X6 Pro ini juga. Jadi RAM-nya tuh 12GB dan storage yang dipakai itu tuh udah UFS. Jadi ini tuh ngebut lah. Performanya tuh cepet, misalnya kayak buka aplikasi atau loading game ataupun kayak transfer data. Dan untuk storage-nya sendiri ini tuh 512GB. Di kelasnya, kombinasi ini tuh termasuk salah satu yang paling unggul ya. Dan menurut aku ini tuh masih future proof gitu, apalagi untuk dipakai dalam beberapa tahun ke depan. Terus kayak game-game sekarang kan udah gede-gede ya ukurannya. Misalnya kayak ada yang berpuluhan giga, belasan giga. Jadi menurut aku ya dengan adanya 512GB ini tuh cukup memadai lah jika misalnya kalian sering main game ataupun kayak nyimpan foto video yang ukurannya itu gede. Jadi ini tuh menjadi poin yang paling mantep dari Poco X6 Pro ini. Kelebihan berikutnya itu ada di bagian baterainya ya. Meskipun kapasitasnya hanya 5000 mAh yang masih tergolong ya standar aja lah ya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi yang menariknya itu ada di bagian chargingnya ya, yaitu udah 67 watt fast charging.
Jadi walaupun HP ini baterainya habis, itu proses pengecasannya akan tetap cepat ya, dan nggak bakal memakan waktu yang lama. Jadi misalnya dari 0 sampai 100% itu kira-kira butuh 40 sampai 50 menitan aja. Dan buat penggunaan harian juga masih tergolong ya aman-aman aja lah ya, dan bisa bertahan seharian penuh dengan pemakaian yang normal. Dan kelebihan selanjutnya itu ada di bagian fitur-fitur pendukungnya yang cukup lengkap. Mulai dari stereo speaker, NFC, fingerprint in display, udah mendukung jaringan 5G, sampai HyperOS yang terasa lebih fresh jika dibandingkan dengan MIUI sebelumnya. Jadi secara keseluruhan dari sisi fitur, Poco X6 Pro ini tuh udah cukup lengkap dalam kebutuhan sehari-hari. Tapi dibalik semua kelebihannya yang tadi, tentu aja ada beberapa kekurangan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, itu ada di sektor kameranya ya. Meskipun kamera utamanya itu udah cukup oke dan bisa untuk menghasilkan foto yang bagus di kondisi terang, tapi secara keseluruhan masih belum bisa dibilang istimewa. Kamera ultrawide-nya itu juga terbatas ya, bahkan untuk videonya tuh hanya mentok di 1080p 30fps. Jadi buat kalian yang fokus ke fotografi ataupun videografi, Poco X6 Pro ini tuh bukan menjadi pilihan yang terbaik di kelasnya. Terus masih berkaitan dengan kamera juga, itu ada di stabilisasi videonya yang masih kurang maksimal ya. Jadi saat misalnya kalian pakai sambil ngerekam dan berjalan, itu hasilnya kadang kerasa kurang stabil dan ada sedikit efek jitter. Hal ini tuh cukup kerasa ya, terutama buat yang sering bikin konten video handheld tanpa ada alat tambahan. Kekurangan selanjutnya, untuk HP dengan performa yang tinggi, Poco X6 Pro ini tuh ternyata belum dilengkapi dengan fitur bypass charging. Jadi buat kalian yang sering main game sambil ngecas, ini tuh bisa menjadi catatan ya, karena berpotensi bikin suhunya tuh lebih tinggi dan kurang ideal untuk penggunaan jangka panjang. Ngomong-ngomong soal suhu yang tinggi, Poco X6 Pro ini tuh bisa dibilang cukup panas ya jika dimainkan dengan game yang berat, terus rata kanan juga. Mungkin ya karena performanya ini tinggi, tapi HP-nya ini tuh agak tipis ya, jadi vapor chamber-nya tuh nggak yang seluas itu. Jadi bakal cukup kerasa hangat di tangan gitu. Bahkan untuk suhunya itu ada di kisaran 40-an sampai hampir 50-an derajat Celcius, yang dimana ini tuh hitungannya udah cukup panas untuk dimainkan. Jadi saran dari aku kalau misalnya kalian mau main game dalam jangka waktu yang panjang, itu menurut aku ya mainnya tuh di ruangan yang bersuhu rendah, terus pakein fan cooler juga. Nah, kekurangan selanjutnya ini tuh juga berkaitan dengan yang sebelumnya ya, yaitu yang suhu tinggi, yaitu berimbas ke baterainya. Jadi baterainya ini tuh terasa boros kalau misalnya dimainkan dengan game yang berat, dan juga kalau misalnya suhunya itu panas. Tapi kalau misalnya untuk penggunaan normal, ini tuh sebenarnya wajar-wajar aja. Dan kekurangan berikutnya itu ada di bagian material bodinya ya, yang terasa belum premium. Jadi ini tuh material bodinya masih menggunakan plastik ya. Dan kalau misalnya kalian genggam ataupun kalian pegang, ini tuh rentan banget untuk meninggalkan sidik jari. Dan kekurangan terakhir menurutku itu ada di bagian softwarenya ya. Meskipun udah menggunakan HyperOS, tapi masih ada beberapa bloatware dan potensi iklan di beberapa aplikasi bawaan. Meskipun bisa diakalin ataupun dimatiin, tetap aja ya ini tuh menjadi minus kecil yang mungkin cukup mengganggu buat sebagian pengguna. Jadi sebagai kesimpulan, Poco X6 Pro ini tuh adalah HP yang sangat kuat di sektor performa dan bisa dibilang sebagai salah satu yang terbaik di kelas harganya untuk urusan gaming dan multitasking. Tapi di sisi lain, ada beberapa kompromi yang harus diterima ya, terutama di sektor kamera, stabilisasi video, dan beberapa fitur yang absen. Kalau kalian tipe pengguna yang lebih mementingkan performa yang kencang, gaming lancar, dan pengalaman penggunaan yang cepat, HP ini tuh masih tergolong cukup worth it. Tapi kalau misalnya kalian lebih fokus ke kamera ataupun pengalaman yang lebih all-rounder, mungkin masih banyak pilihan lain yang bisa kalian pertimbangkan.
Jadi terima kasih telah menonton video sampai habis. Jangan lupa subscribe. Nama aku Syahnan. See you next video. Goodbye, dadah.